Beta punya Ya. versi lain ini menggolongkan itu. Bagaimana? Kita lihat ini versi ini nih. Kalau salah, Ustadz koreksi beta ya. Oke, baik. Pertama, kelompok satu, golongan satu, golongan orang yang biasa-biasa menghadapi Iya, Ramadan. Artinya Ramadan mau datang kah, Ramadan mau pergi kah, saya nggak ada pengaruh. iya betul. Bagi dia ya sudah biasa, sama dengan hari-hari non Ramadan. Ya, betul. Mm. Kelompok dua, orang yang senang menyambut Ramadan. Oh, dan dia berzikir terus minta, ya Allah, jangan matikan aku sebelum Ramadan. Pertemukan terus aku dengan Ramadan. Ya, betul. Ya, Itu kelompok orang yang baik-baik begitu ya. ya betul. Nah, ini yang kelompok ketiga ini yang bahaya ini. Bagaimana ini? Ini orang yang cemas kalau Ramadan datang. Aduh, ini beta saya bisa merokok, saya bisa makan. Iya, betul. Jadi walaupun dia Muslim, ini dia begitu Ramadan datang, aduh, ini beta sudah mulai masuk penjara lagi nih. Beta saya Iya, betul. merokok saya boleh, kan saya boleh, berhubungan suami istri mesti tunggu waktu begini. Ah, mulai dia, Mm. aduh, dia Bang ini bahaya ini. Bagaimana merusrat tiga golongan ini? Ya, baik. Teladan Nusantara. Sahabat, sahabat Pojok Tentara, dalam segmen tentang Isra Mi'raj ini kita masuk pada babak akhir. Sebelum nanti Pak Ustadz akan menyampaikan tentang bagaimana kejadian di bulan Sa'ban, yaitu ada peristiwa Perang Badar, langsung masuk ke Ramadan yang sebentar lagi akan. Ya, Jadi Ustadz, kantong sambung. ya, baik. Bagaimana terakhir ini kalau kantong lihat apa makna yang bisa dipetik ini dari Isra Mi'raj ini, terutama bagi seorang pemimpin besar ya, sekelas Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu memimpin umat yang tersohor dan tiba-tiba dia bisa kehilangan umat, bahkan banyak yang murtad. Kemudian dia hijrah. Bagaimana ini Ustaz? Ya, begini, baik. Sahabat Pojok Tentara yang berbahagia, kita lanjut lagi pada segmen kedua ini. Jadi, yang pertama, catatan khusus adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang tidak hanya untuk keselamatan di dunia, tapi yang lebih penting keselamatan di akhirat. Itu penting. Karena di dunia ini sebentar, di akhirat selama-lamanya. Jadi Nabi ingin kita selamat di dunia yang selama-lamanya itu. Nah, atas dasar itulah dia berani menyampaikan kebenaran meskipun orang menentangnya. Karena dia ingin orang selamat di dunia yang paling lama itu. Dunia abadi itu. Nah, dia inginkan di situ. Lalu keberanian dan semangat Nabi ini juga menjadi contoh bagi kita. Bahwa yang terpenting adalah kalau kita sebagai seorang pemimpin, jaga umat kita untuk selamat dari dunia sampai di akhirat. Itu penting. Ya, ya, ya. Lalu di dalam perjalanan Mi'raj itu ada dialog antara Nabi dengan Allah yang luar biasa diabadikan dalam salat itu. Apa itu? Nah, ini termasuk penopang jiwa Nabi untuk kuat dalam dakwah, yaitu ketika Nabi melihat suasana kebesaran Allah yang luar biasa itu, Nabi langsung berucap untuk memuji. Ini pujian Nabi. Ucapannya itu At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi di ruang Sidratul Muntaha dengan Allah. Nah, Hmm, itu dia punya arti segala kehormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan, segala pujian yang hebat ini hanya milik Allah. ya, ya, ya. Lalu ucapan itu Allah jawab, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah bilang keselamatan bagimu, wahai Nabi, rahmatku dan berkahku aku berikan kepadamu. Nah, ini contoh pemimpin yang dialog ketiga yang Nabi jawab ini. Nabi balas lagi ucapan Allah itu dengan bahasa Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi tidak ingin keselamatan itu untuk dia sendiri. Makanya Nabi jawab, keselamatan bagi kita semua ya Allah. Dan seluruh hamba-hambamu yang soleh. Jadi Nabi tidak egois sebagai pemimpin. Jadi Nabi tidak mau hanya selamat sendiri, Tidak mau. Ini tanggung jawab seorang pemimpin untuk umatnya. harus selamat semua umat. Harus selamat semua. Ya, betul. Anak buah kira-kira selamat untuk anak buahnya lah, kira-kira begitu ya. Seluruh selamat untuk anak buahnya. Sehingga dia tidak ingin sendiri. Ya, Itulah. lanjut. Ya. Nah, itu tanggung jawab Nabi. Nah, ketika dialog antara Nabi dengan Allah itu terjadi yang begitu hebat, ditonton oleh ribuan malaikat-malaikat. Lalu Lanjut. malaikat-malaikat juga ingin ikut ambil bagian dalam dialog itu, sehingga mereka beramai berucap, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian Allahumma salli ala Muhammad sampai selesai bacaan At-Tahiyat. Nah, itu diabadikan di dalam sholat. Sehingga setiap mukmin yang menunaikan sholat itu maknanya sama dengan dia ikut bermi'raj dalam perjalanan Nabi. Nah, bagaimana dengan kalau katong lanjut itu bacaan itu kan di tahiyat akhir ya. Ya, Di situ berarti narasi itu didapat di Baitul Maqdis ya. Bukan di apa? Di Sidratul Muntaha ya. Nah, ya, Sidratul Muntaha. ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian lanjut kepada Ibrahim. Lanjut lagi Kama kepada sholaita. terus Ya. Ibrahim Muhammad, Ibrahim Muhammad. Itu menunjukkan apa itu? Pak Ibrahim berapa kali? Menunjukkan, ya, betul. Menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan landasan akidah pertama kepada manusia dengan logika supaya kita percaya kepada Allah itu Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala Nabi, Ibrahim. kenapa itu? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu apa maksudnya? Jadi kita doakan Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu di situ ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub. Nah, itu keluarga Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim ini mendapat kedudukan yang sangat spesial di umat Islam ini ya, sampai dia ada dalam bacaan Ya, sholat kita ya. ada diabadikan dalam bacaan itu. Luar Itu biasa. jadi Allah itu jadi pada titik ini Allah sedang menunjukkan bahwa meskipun Allah punya kebesaran mutlak, Allah tidak egois untuk zatnya sendiri. Dia berikan penghargaan kepada orang yang terlibat dalam urusan agama ini. Ya, ya, ya. Waduh. Nah, begitu. Nah, oke Ustaz. Aduh, kelihatannya ini memang kepala pun mulai panas kalau katong dalamin itu luar biasa di Iya betul. Isra Mi'raj ini. Yang penting cuma satu, jangan katong ini membahas-bahas Isra Mi'raj itu hanya mau lihat satu surah itu saja. Oh Ah, itu tidak bisa, tidak harus bisa. lihat sebelumnya dan sesudahnya ya, begitu tuh. Sesudahnya, ya betul, Dan, betul. dan itulah kita harap itu penceramah-penceramah ini harus bisa menyampaikan semacam kalau Isra Mi'raj itu ya kajian-kajian seperti ini. Jadi bukan baca cerita tentang kejadian. Ya betul. Kejadian itu ada dalam sejarah. Ya betul. Ya, begini-begini harus supaya meningkatkan akidah, meningkatkan keyakinan bagi kaum muslim tentang Ya betul. kebenaran. Ya. Mm. Nah, sekarang kadang merangkak ke kejadian kedua ini setelah Safar masuk Saban, betul? Setelah Rajab, Setelah Rajab masuk Sya'ban, Saban. Ada kejadian Sya'ban. Syaban, ada kejadian perang Badar di situ. Atau coba Ustaz cerita sedikit apa hikmah dari perang Badar itu?
Ya baik. Perang Badar ini itu peperangan pertama Ya, antara Nabi dan kaum muslimin melawan orang-orang kafir. ya. Jadi meskipun jumlahnya kecil, tapi ini peperangan yang merupakan penentuan hidup matinya agama. Ya. Nah, sehingga peperangan ini menjadi sejarah yang luar biasa. Nabi itu 3 hari 3 malam sujud minta kepada Allah dengan ungkapan, Ya Allah, kalau sampai pasukan ini kalah, jangan berharap lagi agama ini akan tumbuh di muka bumi. Itu luar biasa ucapan Nabi itu. Tunggu, Ustaz. Ini kejadian setelah Nabi hijrah atau sebelum? Setelah Nabi hijrah, Berarti ayat terakhir turun itu adalah ayat-ayat Makkiyah itu, ya surat Asra, surat Isra tadi ya. iya betul. Isra itu Nah, surat Makkiyah. ya itu surat terakhir turun karena setelah kejadian itu kan Ya, Nabi diusir dia. Baru ya betul. kafilah hijrah ke Madinah. Ya betul. Nah, berarti kejadian ini di bulan Sya'ban ini itu kejadian setelah hijrah, begitu ya. Setelah Nabi berhijrah, iya betul. Lanjut Ustaz. Apa makna dari perang Badar itu? Hikmah yang dipetik. Ya, Perang Badar ini yang tadi ya, jadi peperangan terbesar dalam sejarah tumbuh matinya agama Islam. Lalu meskipun tentaranya cuma 300-an melawan 1000-an, tapi karena Nabi sangat khawatir agama ini dia hilang, maka Nabi minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan yang luar biasa ini, kemudian sekembalinya Nabi dari peperangan Badar ini, itu sahabat-sahabat itu alhamdulillah kita telah berjihad dengan jihad yang luar biasa ini. Tapi kemudian Nabi mengatakan, peperangan yang hebat itu justru Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Apa artinya itu? Wahai sahabat-sahabat, sebenarnya kita kembali dari jihad yang kecil dan kita akan menghadapi jihad yang besar. Tunggu. Berarti Ya, ini kalau beta imajinasikan begini. Berarti waktu perang Badar selesai, atau menang. ya, Nabi Nabi dan dia punya pasukan menang. ya betul, benar. Berarti pada waktu dong jedah begitu, istirahat, Ya, kafilah, kemudian Nabi mungkin melihat ini kenapa orang sudah lelah begini, capek, sudah apa? ya. Kita imajinasikan begitu, Ilustrasi, ya betul, betul. ilustrasikan. Terus Ya, Nabi kasih semangat orang tuh. ya. Tadi Ustaz sampaikan, rajakna ilal jihadi asgori minal jihadi Ilal, ilal ya betul. Ya, ya rojakna ilal minal, minal rojakna minal jihadi asgori ilal jihadi ilal masjid ilal jihadil jihadi akbar. akbar. Artinya Kita kembali dari jihad kecil dan menuju jihad yang lebih besar. berarti Nabi cuma mau katakan begini, woi pasukan, kita baru perang kecil sekali ini. Jadi semangat, kita ada perang yang lebih besar. Baru bagaimana itu? Ya, Kayak reaksi pasukan begitu, bagaimana kira-kira? pasukan kaget. Kaget ini bagaimana pertempuran hidup matinya agama ini Nabi bilang jihad kecil. Kita minum dulu. Di Pulau Buru ini, di Pulau Buru ada minum keseng. Ada ini, ada minum. Ini beta minum dulu. Ini sudah mulai Ada panas minum. kepala. Cangkir putih. Jadi pasukan langsung bilang, bingung. "Loh, Ini nih. kenapa Nabi bilang ini perang kecil, orang so mati banyak sekali. Ini baru baru dia pasti bertanya, apalagi perang di depan ini yang besar. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz? Apa itu makna dari yang Nabi sampaikan itu?
Ya. Jadi ketika sahabat-sahabat yang capek ini kaget dengan ungkapan Nabi itu, mereka bertanya, peperangan apa lagi yang lebih besar ini Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, peperangan melawan hawa nafsu. Oh, itulah Ramadan itu ya. Iya, itulah. Masuk Ramadan itu untuk perang yang lebih besar itu. Jadi klop kan sangat sangat ini sangat berhubungan ini. Luar biasa. Ah, sekarang kita masuk Ramadan ini. Sekarang sudah. Ah, karton sudah masuk. Tinggalkan dulu Syaban, Perang Badar, kita masuk di Ramadan. Bagaimana ini Ustadz lihat ini Ramadan? Ini ada berbagai golongan manusia. Ada banyak manusia yang tergolong dalam rangka menghadapi manusia ini, menghadapi Ramadan ini. Bagaimana itu? Golongan-golongan manusia itu. Ya baik, baik. Dalam bahasan Imam Al-Ghazali, dalam bahasan Imam Al-Ghazali ini untuk menyambut Ramadan ini terdiri dari tiga kelompok besar. Ya, Kelompok besar ini, yang pertama Imam Al-Ghazali mengatakan kelompok awam, kelompok umum. awam, ya, Nah, kelompok ini itu mereka melakukan puasa itu yang penting tidak makan, tidak minum. ya. Tidak Mas, makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari sudah selesai. Yang lain tidak ada urusan. maksudnya, maksudnya dia biasa-biasa begitu. Biasa-biasa saja. Yang penting dia jaga jangan sampai dia makan dan minum. Jaga itu saja dianggap sudah selesai. Ya, 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 ya. Lanjut. Kemudian kategori kelompok yang kedua, ini kategori hawas, khusus. Kategori hawas ini, dia tidak hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi dia juga menjaga kualitas ibadah. Ya, ya, Ini orang-orang khusus, jadi nilainya itu sudah lebih tinggi daripada yang pertama itu. ya, 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 Sedangkan kategori yang ketiga, ya. kategori yang tertinggi ini khawasul khawas yang terkhusus. Apa itu? Yang terkhusus ini dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, seluruh amalan wajib, ibadah wajib dia lakukan, ibadah sunnah pun dia lakukan, dan dia jaga betul jangan sampai hatinya lepas dari zikir kepada Allah. Satu detik pun dia jaga. Nah ini kelompok khusus yang khusus. Itu paling Nah, paling bagus itu. itu yang paling bagus. Memang ada isyarat Nabi Muhammad dalam hadis terkait dengan ini. Isyarat Nabi dalam hadis itu, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsu. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia cuma dapat rasa lapar dan haus saja. Nah, itu Iya. itu versi yang idealnya begitu. Iya. Versi para ulama, termasuk versi Ustadz lah. Ya. Kalau beta punya Ya. versi lain ini menggolongkan itu. Bagaimana? Kita lihat ini versi ini nih. Kalau salah, Ustadz koreksi beta ya. Oke, baik. Pertama, kelompok satu, golongan satu, golongan orang yang biasa-biasa menghadapi Iya. Ramadan. Artinya Ramadan mau datang kah, Ramadan mau pergi kah, saya nggak ada pengaruh. Iya, betul. Bagi dia ya sudah biasa, sama dengan hari-hari non Ramadan. Ya, betul. Kelompok dua, orang yang senang menyambut Ramadan. Oh, dan dia berzikir terus minta ya Allah jangan matikan aku sebelum Ramadan. Pertemukan terus aku dengan Ramadan. Ya, betul. Ya. Itu kelompok orang yang baik-baik begitu ya. Ya, betul. Nah, ini yang kelompok ketiga ini yang bahaya ini. Bagaimana ini? Ini orang yang cemas kalau Ramadan datang. Aduh, ini beta saya bisa merokok, saya bisa makan. Iya, betul. Jadi walaupun dia Muslim,
Ini dia begitu Ramadan datang, aduh, ini beta sudah mulai masuk penjara lagi nih. Beta yang Iya, betul. merokok yang boleh, kan yang boleh, berhubungan suami istri mesti tunggu waktu begini. Ah, mulai dia, Mm. aduh, dia mengarang. Ah, ini bahaya ini. Bagaimana merusrak tiga golongan ini? Ya, baik, itu betul. Jadi ada orang yang datangnya Ramadan biasa, ada orang yang datangnya Ramadan gembira, ada Ya, orang yang datangnya Ramadan itu hati susah. ya, Nah, ini kenapa bisa begitu? Itu berarti tanda kualitas iman. ya, Kualitas iman. Jadi kenapa kita bicara kualitas iman? Karena di bulan Ramadan itu 10 hari pertama ada rahmat, 10 hari berikut ada ampunan, 10 hari terakhir pembebasan dari siksa neraka. Ini kalau orang yang beriman dia kejar ini 3 poin besar ini. Nah, sehingga dia gembira dengan datangnya Ramadan karena bisa membakar dosa. ya, ya, Tapi kalau keimanan kita tidak ada di situ, kita akan biasa-biasa saja atau bahkan kita susah kalau Ramadan datang. ya, ya, ya. Sehingga ada fenomena-fenomena orang di sebagian di kampung-kampung itu kalau datang Ramadan itu dorang pergi tinggal di kebun. Ya, ya. Ini Ya. orang-orang yang hati susah ini. Ustaz, Ya, siap. jadi kata orang diskusi itu Ya, 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 betul. Ramadan ini dia kan kata orang bicara Ramadan ini bicara waktu, Ya, betul. betul ya? Ya. Jadi ini kalau ada tiga golongan tadi ini, terutama nih yang golongan kepala batu ini, yang dia yang dia takut ini kalau datang Ramadan ini, aduh susah. Ya, betul. Begitu juga yang suka datang Ramadan. Sebetulnya kata mau pilih pada dia, yang boleh datang, atau kata minta cepat datang, yang bisa. Karena Ramadan itu tetap dia datang pada waktunya dan pergi pada waktunya. Bagaimana itu? Ya, betul. Ustaz melihat begitu. Ya, betul. Jadi Ramadan ini waktu yang sudah Allah tetapkan. Ya, Jadi dalam agama Islam ada ibadah yang Allah tetapkan tempatnya sekaligus waktunya. ya, Ada ibadah yang Allah cuma tetapkan tempatnya, waktunya terserah. ya, Dan ada ibadah yang Allah tetapkan waktunya, tempatnya terserah. ya, Nah, kita lihat poin-poin ini. Yang pertama, ada ibadah Allah tetapkan tempat sekaligus waktu. Itu ibadah haji. ya, Waktunya harus bulan Zulhijjah, tempatnya harus di Makkah. maka ya, Nah, yang kedua, ada ibadah yang Allah tetapkan tempatnya saja, waktunya terserah. Itu namanya ibadah umrah. ya, Nah, umrah Allah hanya tetapkan tempatnya di Makkah, waktunya terserah Anda. ya, Dan ada ibadah Allah hanya tetapkan waktunya, tempatnya terserah kita. Itu ibadah puasa. ya, Allah cuma tetapkan waktunya di bulan Ramadan, mau puasa di Jakarta sah, mau puasa di Pulau Buru sah, mau puasa di Belanda juga sah. Tempatnya terserah. ya, Jadi kita tidak bisa minta dipercepat atau diundur, tidak bisa. ya, 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 ya. Jadi karena waktunya ini mauqutan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul. Jadi kalau bicara waktu ini Ustaz, Ya. Allah itu bersumpah dengan waktu itu dalam Al-Quran itu berapa kali itu? Wah, itu banyak sekali Pak Jenderal ya. Jadi ada wadduha, ada wal asri, Ya. ada wal laili, ada wal fajri, Seperti ada wasyamsi, ada wal adiyat, ada idza zulzila. Banyak sekali sumpah Allah dengan waktu itu. Oke, oke. Isyarat dari Allah ketika Allah bersumpah dengan waktu itu betapa pentingnya waktu. Ya, Nah, kalau kita tarik ke Ramadan sama dengan kita mengatakan betapa pentingnya Ramadan ya, waktu itu.
Sehingga kalau dia datang, harus kita sambut dengan hati seluruh jiwa raga, dengan gembira. Karena ketika dia pergi, kita akan merasa kehilangan yang luar biasa. Ya, Ustaz, Ya, bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang ya, yang amalnya tinggi, bagi orang-orang yang baik begitu, dia merasa kedatangan Ramadan itu adalah rahmat, kepergian Ramadan adalah musibah. Itu bagaimana itu dia cerita? itu isyarat Nabi. Jadi ketika mau berakhir Ramadan, Nabi bilang kepada sahabat-sahabat, sebentar lagi kita ini akan menghadapi bencana ini. Oh, begitu. Lalu sahabat-sahabat kaget dan sahabat-sahabat tanya kepada Nabi, bencana apa ya Rasulullah? Lalu Nabi bilang, kepergian Ramadan itu bencana besar. Karena di dalamnya Allah lipat gandakan pahala, Allah berikan rahmat, Allah berikan pengampunan, Allah bebaskan dari siksa neraka. Dan kalau dia sudah pergi, ini sudah tidak ada lagi. Hmm, begitu. Maksudnya begitu ya? Ya, maka ketidakadanya itulah Nabi bilang bencana. Ya, ya. Jadi betapa eh, Ramadan itu membawa berkah bagi kita Ya, umat Islam. Tentu ya, luar biasa. Ini kalau katong bahas lagi ini, kaji lagi Ramadan ini, puasa ini, waduh, mungkin bisa 8 hari 8 malam katong ini Zoom meeting ini. Jadi ini waktu juga betalnya ini kurang 3 menit. Ustadz tutup juga. Ustadz tutup dengan apa? Closing statement dari mulai iya Isra betul. dari mulai Isra Mi'raj, Perang Badar sampai puasa. Jadikan satu begitu dalam waktu cepat juga Ustadz. Kira-kira satu menit begitu. Silakan Ustadz. Mungkin ada keteladanan yang bisa kita Baik, ambil di sini. Ya, baik, baik. Jadi begini, eh, Isra Mi'raj, poinnya adalah jagalah hubungan baik dengan orang lain sebagai makna dari Isra dan tetaplah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai makna dari Mi'raj. Nah, selanjutnya jangan lupa bahwa peperangan tertinggi dalam kehidupan adalah peperangan melawan hawa nafsu. ya. Diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nas. Berlindung kepada Allah sebanyak-banyaknya untuk berperang melawan hawa nafsu. Dan Allah berikan waktu yang terbaik untuk melawan hawa nafsu, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itulah kita punya kekuatan ekstra untuk melawan hawa nafsu. Jadi kalau sudah menjaga hablum minanas, hablum minallah, dan melawan hawa nafsu, insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa nih. Sebelum katong belum katong tutup. Siap. Ah, katong Ya. pamit dengan pojok tentara dulu Ustaz ya. Sahabat pojok Baik, siap. sahabat pojok tentara itu tadi bincang-bincang saya dengan sahabat sahabat lama. Ya kebetulan beliau adalah seorang ustadz di Pulau Buru di Namlea sana di Maluku. Ya berarti kalau bincang-bincang sahabat dengan seorang ustadz ya nggak jauh-jauh larinya ke agama lah. Nanti kalau nanti kita bincang-bincang dengan orang hukum, teman hukum ya kita bicara hukum. Karena ini beliau adalah tokoh agama di Pulau Buru, beliau ini adalah mantan rektor Iqra, Universitas Iqra Pulau Buru. Jadi semoga bincang-bincang kecil tadi bisa memberikan makna bagi kita semua, sahabat pojok tentara, dan ada unsur keteladanan. Demikian sahabat pojok tentara, kita tutup dengan pamitan dengan Pak Ustadz. Ustadz, sampai waktu dapat Siap. Ustadz. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap, Jenderal.
Ya, nanti katong baku dapat mungkin di Pulau Buru kah, atau nanti beta mau jalan ke Ambon, nanti baku dapat di Ambon. Oh, siap. Kalau sudah nanti Pak Jenderal kasih info saja. Oke. Siap. Salam sama kawan-kawan di Pulau Buru, Ustaz. Baik, Ya, Assalamualaikum disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.